kunci pintu, tutup jendela, duduk manis di belakang layar komputer Anda karena podcast Bola Total balik lagi. Kali ini kita punya edisi spesial, tamu-tamu yang sudah Anda minta-minta di Twitter, yang sudah Anda mention namanya setiap kali ditanya, kalian mau lihat siapa di podcast Bola Total? Yang pertama ada Benhan. Dan yang kedua ada Hedi. Dua-duanya pakar sepak bola di Twitter, seperti Anda tahu. Betul sih. Enggak juga ya. Ya pura-pura aja jadi pakar. Oke. Kita akan ngomong hal yang sudah lama ingin kita omongkan sama-sama bersama Benhan. Apalagi kalau buat ngomongin Arsenal, klub yang nggak pernah menang trofi selama 7 tahun terakhir dan hanya punya kebanggaan yaitu adalah bisnisnya. Bagaimana Arsenal menjalankan ekonominya dengan sangat hebat. Bisa diceritakan kenapa Arsenal cuma bisa membanggakan sisi finansialnya doang dan bukan gelar juara? Sebenarnya sisi finansialnya tidak kita banggakan juga, ya. Nggak ada lah klub yang membanggakan dirinya sebagai bank pencetak profit atau perusahaan pencetak profit. Tapi sisi finansial Arsenal itu mesti dipahami untuk fans Arsenal, karena itu saya menulis 2 blog tentang itu agar kita meletakkan perspektif apa itu prestasi. Karena prestasi itu juga subjektif ya dan relatif, ya kan. Di kala kompetisi yang begitu banyak menghaburkan uang, Arsenal bisa tetap kompetitif, yaitu masuk Liga Champions selama 15 tahun berturut-turut. Dan menurut saya prestasi tidak hanya diukur dengan trofi, karena satu musim itu trofi cuma ada 3, FA Cup, IPL sama Champions League. Mickey Mouse Cup atau Carling Cup sekarang tidak saya anggap lah, tidak saya anggap. Nggak dianggap. Kamu Emirates Cup apalagi? Gitu. Kamu hanya memastikan menyindir ya. Nah, jadi prestasi klub itu menurut saya relatif. Bagi klub seperti Fulham atau Blackburn, prestasi klub adalah berapa posisinya di klasemen akhir. Musim ini 8, musim depan 6, musim depannya 5, itu ada peningkatan atau penurunan. Kita tidak bisa bilang prestasi hanya diukur sama trofi. Karena kalau cuma diukur sama trofi, klub seperti MU sekalipun tahun kemarin tidak dapat trofi sama sekali. Tapi kita tidak bisa bilang MU tidak berprestasi. Buktinya di akhir klasemen mereka sama poinnya dengan City, cuma kalah sisi gol. Lalu apa hebatnya dari sisi finansial dari bisnis Arsenal? Hebatnya Arsenal adalah satu-satunya klub yang pada era modern ini berhasil membangun stadion di London. Ya. Spurs, Liverpool mencoba membangun stadion, gagal. Ya, hanya Arsenal yang bisa. Chelsea sampai sekarang, walaupun di backup oleh Sugar Daddy seperti Roman Abramovich, belum berhasil membangun stadion baru. Jadi dengan segala keterbatasan itu membangun stadion tentunya membuat ada suatu batasan buat Arsenal dalam spending power, sehingga mereka tidak bisa membelanjakan uang sebanyak klub-klub yang di papan atas lainnya. Tapi mereka tetap bisa berprestasi. Itu yang menjadi kebanggaan kita, walaupun belum berhasil mendapatkan trofi. Kalau bisa dirumuskan dalam satu kalimat, kira-kira yang membedakan bisnis model Arsenal sama klub lain itu apa? Yang membedakan bisnis model Arsenal dan klub lain adalah Arsenal menjalankan model bisnis klub yang sama dengan semua klub di Liga Inggris kecuali Chelsea dan Manchester City. Jadi model bisnis Arsenal dan MU itu sama. Ya bedanya yang membedakan itu hanya City dan Chelsea, karena mereka adalah sama kenapa sudah mencantumkan MU dan oh itu kan syarat, itu hal yang beda. Yang disamain dong. Itu kita ngejek MU itu sudah suatu kewajiban bagi fans Arsenal. Karena kita musuh bebuyutan. We are enemies, right? Dekat 90-an doang. Oke, kita ke Mas Edi dulu. Bisnis model Arsenal gitu, yang memang kalau mau dilihat secara jujur memang sangat bagus gitu kan, sangat stabil gitu. Tapi apakah ada klub lain di Eropa yang juga menjalankan model seperti itu? Secara umum nggak ada yang beda, Bang. Kalau mau cari beda, misalnya se-Eropa ya, misalnya kita bicara konteks Eropa gitu. Kalau mau cari yang beda itu cuma Saint Pauli. Yang lain nggak ada, semua sama. Jual beli bisnis, jual beli pemain, kemudian get receipt, revenue aksiar, semua sama, merchandise, semua sama. Yang membedakan kan cuma strategi. Strategi Lyon misalnya, Jean-Michel Aulas itu jago banget dia. Beli pemain murah, jual mahal. FC Porto beli pemain cuma $1 juta, 2 juta euro, dijual 12. Dia beli klub murah itu kan jual. Yang membedakan itu cuma strategi, kemudian kejelian melihat pasar, nurturing kan. Membina pemainnya di dalam bagus, bisa dipoles jadi barang bagus, dijual, urusan dia lah bagus di klub baru atau enggak itu urusan beda, udah urusan pelatih sana gitu. Tapi yang membedakan cuma itu aja. Secara umum nggak ada yang beda. Udinese sekalipun gitu, Udinese kan sama dengan Arsenal, kesehatan keuangannya top lah. Arsenal tuh tak terbantahkan, bagus itu, finansialnya keren gitu ya, undisputed. Udinese juga sama,
Udinese satu-satunya klub di Italia top 1 itu yang untung. Oke, ini menarik. Pertanyaan, kalau memang bisa berdua Arsenal sama dengan klub-klub lainnya, terus yang lo banggain apa aja? Apa ya? Terus yang lo banggain apa enggak? Yang bikin Arsenal beda sama klub lainnya itu apa gitu? Maksudnya? Oh, yang membedakan. Iya. Oh, jelas itu. Satu, filosofi bermainnya, ya kan? Filosofi bermain Arsenal selalu menyerang, tidak pragmatis gitu. Jose Mourinho walaupun membawa Chelsea juara 2 kali ya Liga Inggris, tapi kita tahu filosofinya pragmatis. Jadi taktisnya selalu menyesuaikan dengan keadaan lawan. Ya, jadi kadang-kadang kita lihat Chelsea bermain sangat jelek tapi menang. Ya, itu memang itu terserah ya kan, fansnya sukanya trofi ya. Ya enggak apa-apa. Kalau Arsenal dia punya suatu filosofi yang pernah dengar ini nggak? Johan Cruyff berkata, Belanda 1974 tidak jadi juara Piala Dunia, tapi dia adalah tim yang paling dikenang di sejarah sepak bola dunia. Iya. Bahkan mungkin disandingkan dengan Brazil tahun berapa tuh yang ada 70 atau berapa? Dua tim itu terbaik lah. Satu punya trofi, satu nggak punya trofi. Tapi Johan Cruyff selalu semua orang sudah salut jadi Belanda total footballnya 74 ini walaupun tanpa trofi. Nah Arsenal kira-kira seperti itu sekarang ya. Tapi sebelum 7 tahun lalu jangan lupa Arsenal pernah unbeaten. Ya, satu musim tanpa terkalahkan itu juga membawa kebanggaan kami walaupun itu masa lampau ya. Masa kini kita bangga karena Arsenal walaupun bangganya mungkin nggak 100% ya karena memang trofi juga pengaruh kan. Tapi kalau sudah cinta klub kan sudah satu hati kan. Kita bangga karena Arsenal dalam kondisi terbatas harus bangun stadion masih bisa kompetitif. Harus menjual pemain tetap harus kompetitif. Dan seperti Mas Edi bilang tadi strategi klub kan beda-beda. Nah, Arsenal strateginya membeli pemain murah, jual mahal pada saat dia tidak diperlukan, pada saat melewati usia big. Sebenarnya kejelian manajemen klub aja. Bisa model itu sama, tapi klub-klub itu strateginya beda-beda, tergantung kondisi. AC Milan kenapa nih menjual Ibrahimovic dan Thiago Motta dengan nilai yang fantastis? Thiago Silva ya, Thiago Silva. Kenapa dia menjual dengan nilai yang fantastis? Kalau AC Milan ini biasanya buying club kan, bukan selling club. Karena dia melihat ada PSG yang mau membayar super tinggi untuk dua pemain yang sudah ya terutama Ibra yang sudah melewati peak age ya gitu kan usia ya satu itu kalau dalam kasus Milan sih satu itu dan kedua dia juga kondisi finansial penjualan Abramovich dan Silva itu bisa memotong gaji mereka 200 juta. Tidak cuma nilai transfer, sudah dapat nilai transfer dia memotong gaji ya kan. Jadi ini harus dilakukan karena ada kondisi, ada buyer, ada kondisi, dia juga sedang merugi kan ya, mau nggak mau ini taktik atau strategi yang harus dilakukan untuk survive. Nah jadi masa depan klub ini adalah survive. Menurut saya tujuan klub survive, bukan cuma trofi. Trofi itu bonus. Prestasi itu supaya bisa survive kan, dia harus dapat prestasi kan. Tapi paling penting adalah survive. Kita tidak mau Arsenal menjadi seperti Leeds, ya, atau seperti Blackburn sekarang, ya, yang terdegradasi ya. Birmingham, apa untungnya dapat Carling Cup tapi degradasi langsung musim itu, ya. Kalau menurut saya mungkin Birmingham mau nuker di posisi dengan Arsenal, ya kan. Walaupun tidak dapat Carling Cup tapi kita nomor 4, dia degradasi. Jadi itu relatif, namanya sukses itu. Berarti kalau misalnya trofi memang nggak dijadiin parameter kesuksesan, iya. Apakah itu hanya menjadi itu hanya menjadi sarana untuk memuaskan fans aja? Karena fans bukanlah pihak yang dapat keuntungan kalau klub yang sukses secara finansial kan dia nggak dapat profit apa dari situ gitu. Mungkin klub yang kalau menurut saya trofi adalah parameter kesuksesan tapi tidak mutlak. Karena itu kan relatif, setiap klub punya parameter yang berbeda. Fulham mungkin tidak mematok trofi sebagai parameter kesuksesan, tapi posisi di klasemen, ya kan, atau apakah bisa masuk Liga Champions atau Liga Eropa. Di trofi itu parameter, tapi tidak mutlak. Setiap klub mempunyai parameter yang beda-beda. Dan menurut saya trofi itu penting untuk mencatatkan sejarah. Jadi sebuah klub itu bisa menjadi klub besar seperti Liverpool, walaupun sekarang kita anggap remeh ya, karena tidak pernah dapat trofi setelah sekian lama ya. Tapi sejarahnya dia punya 18 kali trofi Premier League dan dia punya Champions League lebih banyak daripada klub Inggris apapun. Jadi trofi itu untuk sejarah sangat penting, untuk prestasi dan sejarah, karena itu record kan. Tim Brazil sejarah, Belanda tanpa trofi ya, Piala Dunia tidak trofi. Dia tidak dianggap sebagai world class team ya kan. Nah itu jadi trofi itu untuk sejarah. Big club selalu identik sama trofi. Menurut saya begitu. Jadi gimana? Apakah klub berjuara apa cuma cukup secara normal itu semua tim ikut kompetisi itu pengen juara, tapi masalahnya adalah seberapa besar resource dia, seberapa besar peluang dia, seberapa besar handicapnya, kayak gitu-gitu kan itu perlu hitungan gitu ya. Kemudian kita nggak tahu apakah klub di Montpellier bisa juara dengan budget yang 33 juta misalnya euro gitu. Kan itu juga nggak bisa, kita nggak tahu apakah Montpellier waktu itu
targetnya juga juara, kita nggak pernah tahu. Mungkin enggak, itu kisah Cinderella ya, terjadi mungkin sekali dalam berapa puluh tahun ya kan. Mungkin. Oke. Sebenarnya ada klub yang kompetisi cuma nggak juara. Liga Indonesia itu nggak juara. Oke, kita akan balik lagi di segmen kedua. Stay tune.